Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Syafiko Arifianti. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan pemahaman saya mengenai materi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, pengertian etika sendiri. Nah, istilah etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki beberapa arti, antara lain tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak perasaan, sikap, dan cara berpikir. Lalu kemudian pengertiannya secara etimologis, berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik dan tertata. Kemudian pada aliran etika. Nah, ada etika kebajikan, yaitu teori yang mempelajari keutamaan atau virtue, artinya mempelajari perbuatan yang baik dan buruk, lalu kemudian mengarahkan perhatian kepada keberadaan manusia. Nah, watak yang terkandung pada etika ini antara lain baik hati, ksatria, belas kasih, terus terang, murah hati, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada etika teleologis, yaitu teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Menganggap nilai moral dari suatu tindakan itu berdasarkan pada efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Nah, kemudian meliputi eudemonisme, hedonisme, dan utilitarianisme. Selanjutnya itu adalah etika deontologis, yaitu teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukan membicarakan tujuan atau akibat, yang mengandung kemastian untuk melakukan tindakan. Nah, etika Pancasila sendiri itu merupakan cabar filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, di sila ketuhanan itu mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas kepada Sang Pencipta. Lalu di sila kedua itu ada sila kemanusiaan, mengandung dimensi humanus yang meningkatkan kualitas kemanusiaan. Nah, di sila ketiga, sila persatuan, mengandung nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Nah, di sila keempat itu ada sila kerakyatan, mengandung nilai sikap menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain. Nah, di sila kelima itu ada sila keadilan, mengandung dimensi nilai peduli dan saling membantu. Selanjutnya itu ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, itu yang pertama ada banyaknya kasus korupsi, yang kedua terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, yang ketiga terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM, yang keempat kesenjangan antar kelompok orang kaya dan juga orang miskin, nomor 5 ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan, yang keenam banyaknya penggelapan pajak oleh orang kaya. Lalu kemudian sumber Pancasila sebagai sistem etika. Nah, itu ada 3 sumbernya. Yang pertama itu ada historis. Nah, pada zaman Orde Lama Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk Wisla Konslag atau Weltanschauung. Nah, kemudian pada era reformasi itu Pancasila itu sebagai sistem etika itu mulai tenggelam dalam hiruk pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus pada pelanggaran etika politik. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada sosiologis. Nah, Pancasila itu sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat dari berbagai etnik di Indonesia. Terakhir itu ada politis. Pancasila sebagai sistem etika terdapat pada norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, etika politik sendiri itu mengatur masalah perilaku politikus berhubungan dengan praktek sosial, hukum, komunikasi, struktur-struktur sosial, dan politik ekonomi. Nah, terdapat 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik. Nah, sekian penjelasan saya mengenai materi ini. Apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan dalam penyampaian materi ini,
Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.